Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Mizalni dari kelas IPS 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi, yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial ada dua macam, yaitu 1. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. 2. Berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. 1. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. A. Pengertian kelompok sosial menurut para ahli. 1. Sarjana Sukanto. Menurut Sarjana Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. 2. Paul Verhoeven. Verhoeven menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. 3. Joseph S. Rothschild and Roland L. Warren. Kedua ahli sosiologi ini mendedikasikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia. Di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. 4. Mayer Pollack. Pollack mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. 5. Willa Hucke. Kelompok sosial menurut Hucke adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. 6. George Homans. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan interaksi dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. 7. Robert K. Merton. Diambil dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto. Kelompok sosial menurut Merton adalah merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. 8. Bierstedt. Masih dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto. Bierstedt mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. B. Syarat dan ciri kelompok sosial Robert K. Merton. Adanya pola interaksi, kesadaran diri menjadi bagian anggota kelompok, kesadaran diri bahwa orang lain sebagai anggota kelompok. Faktor pembentukan kelompok sosial. Secara umum ada beberapa faktor pembentukan kelompok sosial, yaitu faktor yang berdasarkan hubungan kedekatan yang dimiliki anggotanya, faktor geografis yang menunjukkan kedekatan tempat tinggal, faktor kesamaan tujuan yang dimiliki anggotanya, faktor kesamaan kepentingan. 2. Berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. 2.1. Klasifikasi menurut cara terbentuknya kelompok. A. Kelompok semu. Kelompok semu adalah proses pembentukannya yang spontan, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu. Tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus. Tidak ada kesadaran berkelompok dan kehadirannya tidak konstan. Kerumunan, massa, dan publik adalah jenis-jenis dari kelompok semu. B. Kelompok nyata. Kelompok nyata di sisi lain adalah kelompok sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosial, dan kelompok asosial. 2.2. Klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. A. Paguyuban adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. B. Patebayan atau adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. 2.3. Klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. A. Primer. Primer merupakan suatu kelompok yang hubungan antar anggotanya saling kenal, mengenal, dan bersifat informal. Contoh, keluarga, kelompok sahabat, teman sepermainan.
B. Sekunder. Sekunder adalah kelompok sosial yang terbentuk karena hubungan antar anggotanya bersifat formal, informal, impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat. Contoh, sekolah PGRI. 2.4. Klasifikasi menurut pencapaian tujuan. A. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki aturan yang tegas dan dibuat dengan sengaja oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota. Contohnya, organisasi sekolah atau organisasi politik. B. Kelompok informal merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena adanya pertemuan yang berulang dan merasa memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Misalnya, kelompok pertemanan atau kelompok kecil. 2.5. Klasifikasi menurut Merton. A. Membership Group. Membership Group adalah kelompok sosial yang setiap anggotanya secara jelas menjadi bagian dalam kelompok tersebut. B. Referensi Group. Referensi Group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok atau membentuk pribadi dan perilakunya sesuai dengan kelompok acuan. 2.6. Klasifikasi menurut sudut pandang. A. In-group. In-group merupakan suatu kelompok sosial yang menjadi tempat individu untuk mengidentifikasi dirinya. B. Out-group. Out-group merupakan suatu kelompok sosial yang kebalikan dari in-group. Terkadang ditandai dengan sikap antipati, sehingga dapat menjadi dasar munculnya sikap etnosentris. Misalnya saja kami atau kita dilawankan dengan mereka. 2.7. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan suatu tipe solidaritas yang didasarkan atas persamaan. Pada masyarakat dengan tipe solidaritas mekanis, individu diikat dalam suatu bentuk solidaritas yang memiliki kesadaran kolektif yang sama dan kuat. Solidaritas organik adalah kesadaran bersama akan pembagian kerja. Kesadaran ini sesuai dengan pendapat Durkheim. Jika solidaritas mekanik didasarkan pada hati nurani kolektif, maka lain halnya dengan solidaritas organik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.